Halo, Indonesia. Siap-siap untuk kabar gembira karena negara kita baru saja meluncurkan dana kekayaan negara yang baru. Namanya Danantara Indonesia. Dan tugasnya adalah mengelola aset negara kita, sekitar 900 miliar dolar tepatnya. Jumlah yang fantastis, bukan? Peluncurannya pada tanggal 24 Februari 2025 di Jakarta. Pejabat penting seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo hadir di acara tersebut. Benar-benar acara yang istimewa. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih dana kekayaan negara itu? Bayangkan seperti celengan raksasa tempat negara menyimpan uang lebih dan aset berharganya. Celengan ini bukan untuk keperluan darurat, tetapi untuk investasi yang cerdas dan meningkatkan perekonomian. Dan celengan Indonesia ini baru saja menjadi jauh lebih besar. Jadi, apa tujuan utama Danantara? Indonesia ingin mempercepat pertumbuhan ekonominya. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan dari 5% menjadi 8% per tahun. Seperti berlari lebih kencang. Untuk memulainya, Danantara memiliki anggaran 20 miliar dolar. Jumlah ini memang kecil dibandingkan dengan 900 miliar aset negara yang akan dikelola. Tapi kita harus mulai dari suatu titik, kan? Anggap saja Danantara sebagai mesin percepatan pertumbuhan ekonomi ini. Danantara akan melakukan investasi strategis di berbagai sektor, memasukkan uang ke dalam perekonomian, dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Setiap mesin yang baik membutuhkan mekanik yang handal, dan Danantara punya tim yang hebat. Presiden Prabowo Subianto adalah pemimpin utamanya, mengawasi semuanya. Menteri Investasi Rosan Roslani adalah kepala eksekutif yang memimpin kegiatan sehari-hari. Dan jangan lupa Pandus Jahrir, otak di balik investasi Danantara. Tim kepemimpinan ini terinspirasi oleh Temasek Singapura, dana kekayaan negara yang sangat sukses. Mereka punya tanggung jawab besar, Besh, Supambrik Kiptefauian Speed, dan Verij Boy Shopping Glold Swedel Sudliend. Siap-siap, karena Danantara akan berinvestasi dalam beberapa proyek besar. Lebih dari 20 proyek nasional berdampak tinggi direncanakan untuk tahun 2025 saja. Bayangkan pabrik pengolahan nikel, bauksit, dan tembaga. Dan bukan hanya itu, Danantara juga mengincar pengembangan kecerdasan buatan, kilang minyak, proyek energi terbarukan, inisiatif produksi makanan, dan bahkan pabrik petrokimia baru. Seperti belanja besar-besaran untuk ekonomi Indonesia. Dan yang terbaik, Merauke kalau menginvestasikan dividen van negara, menciptakan siklus pertumbuhan dan investasi yang berkelanjutan. Bagian 5 BUMN, raksasa di bawah manajemen baru. Sekarang, mari kita bicara tentang BUMN, atau Badan Usaha Milik Negara. Ini adalah pemain besar dalam ekonomi Indonesia. Perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, dan Telkom Indonesia. Dan coba tebak siapa yang akan mengelola sebagian besar dari mereka? Ya, Danantara, seperti memberikan kunci mobil sport baru kepada pengemudi profesional. Mereka diharapkan dapat mengarahkan BUMN ini menuju keuntungan dan efisiensi yang lebih besar, berkontribusi lebih banyak lagi pada celengan nasional. Bagian 6 INA dan Danantara, misi yang berbeda. Kalian mungkin bertanya-tanya, bukankah Indonesia sudah punya lembaga investasi? Bagaimana dengan INA? Betul, Lembaga Pengelola Investasi atau INA sudah ada sejak tahun 2021, mengelola 10,5 miliar dolar. Tapi INA dan Danantara seperti dua cabang dari pohon yang sama. INA fokus pada menarik investasi asing, sementara Danantara berfokus pada pengelolaan dan pertumbuhan aset Indonesia sendiri. Mereka menggain same betul proyek tertentu bersifrimis beresimilingin ting semding. Bagian 7, janji transparansi. Dengan uang sebanyak ini, transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Dan Presiden Prabowo tahu itu. Dia berjanji untuk menjalankan Danantara secara terbuka, memungkinkan siapapun untuk mengaudit operasinya. Ini langkah yang berani dan semoga dapat menjaga kejujuran semua orang dan memastikan bahwa uang digunakan dengan bijak. Ini bukan tentang memperkaya diri sendiri, tetapi tentang mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian 8, bangsa yang gelisah. Tapi tunggu dulu.
Tidak semuanya berjalan mulus di Indonesia saat ini. Presiden Prabowo telah menerapkan langkah-langkah penghematan yang ketat, termasuk pemotongan belanja pemerintah. Dan rakyat tidak senang. Protes yang dipimpin mahasiswa telah meletus di seluruh negeri, didorong oleh gerakan media sosial yang disebut Indonesia Gelap. Mereka mengkritik prioritas belanja pemerintah, terutama program makan siang gratis bernilai miliaran dolar yang kontroversial. Situasinya tegang, dan para ahli mendesak agar dana antara dibental secara ketat untuk menghindari korupsi atau urus. Bagian 9, Taruhan untuk Masa Depan Indonesia. Jadi inilah Danantara Indonesia, sebuah taruhan berani untuk masa depan bangsa. Jika berhasil, Danantara dapat mendorong Indonesia ke tingkat kemakmuran ekonomi yang baru. Tetapi jika salah kelola atau dihantui korupsi, Danantara dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada dan menyebabkan kerusuhan yang lebih besar. Dunia sedang memperhatikan Indonesia. Semoga kita membuat pilihan yang tepat. Sekian dari Last Week Tonight.